Selamat malam sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini dari kitab yang baru, kitab Ratapan, pasal 1 dan 2. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua pemeliharaan Tuhan dari pagi hari hingga malam ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama sepekan. Bahkan Tuhan sudah mengantar kami memasuki bulan yang baru, di bulan Oktober malam ini. Kami mau membaca Alkitab sebelum kami akan tidur malam. Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami di dalam kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, sehingga kami semua dalam bimbingan Roh Kudus-Mu dapat mengerti akan firman-Mu dan kami berlakukan dalam seluruh panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan bagi kami. Doa malam ini kami mau serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ratapan pasalnya yang pertama. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah di Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh di tangan lawan, tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu, berkeluh kesah seluruh penduduknya. Sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnyalah api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat turun tangan, yang ditaruh di atas tengkuk sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teman teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda
darah itu, seperti orang menggirik memeras anggurnya. Karena itulah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah, hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku dan teruna-terunaku, dan pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya, untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar kekuatanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku. Sedang tiada penghibur bagiku, seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya pada hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapanmu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku, dan oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Ratapan pasalnya yang kedua. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali dengan tangannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru yang menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah hai pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah, seperti keramaian pada hari perayaan jemaat. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak membuat tangannya untuk menghancurkan. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara segala bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu ke atas kepalanya dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk dendam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya,
mana roti dan anggur, sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu, dengan apa aku dapat menyamakan engkau, hai putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, hai Yadara putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah? Kesukaan dunia semesta. Terhadap engkau semua seterumu mengangakkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya. Yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru menang atas kamu. Ia meninggalkan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air matamu bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu terang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah, kepada siapakah engkau berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh? Tuhan harus dibunuh imam dan nabi. Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua orang yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan, dibinasakan seteruku. Demikianlah pembacaan Alkitab malam ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan melalui pembacaan Alkitab malam ini. Saatnya kami memasuki tidur malam kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Jagalah dan rangkullah kami serta peliharalah kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk melanjutkan dan beribadah bersama dengan umat kepunyaan Tuhan di hari yang sudah Tuhan kuduskan sebagai sabat bagi kami. Kami mau berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera, tiap pribadi, tiap keluarga. Kami serahkan doa kami di malam ini hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.